merupakan kantong semar untuk mengelola uang-uang haram yang dimiliki oleh para terduga korupsi. Aku berkarir sejak usia 13 tahun. Aku kerja keras dari pagi, siang, sore, sampai malam. Bertemu dengan orang tersebut yang menuduh, bawa pengacaranya 100, berhadapan dengan kita hari. Hi everyone, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, bagaimanakah kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih. Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya, jangan menyerah. Nah teman-teman, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang Raffi Ahmad, yang mana baru-baru ini ada sebuah tudingan yang tak baik kepadanya. Tudingan itu adalah tentang dugaan bahwa Raffi Ahmad terlibat dalam money laundry atau pencucian uang. Lantas kenapa bisa muncul tudingan seperti itu? Nah teman-teman, usut punya usut ya, tudingan ini awalnya bermula dari NCW. Apa itu NCW? NCW adalah singkatan dari National Corruption Watch. NCW ini adalah sebuah organisasi yang fokus pada masalah tindak pidana korupsi, terutama yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pusat. Organisasi ini juga disebut telah menjalin kerjasama nih dengan sejumlah aparat penegak hukum. Kita sebut saja seperti KPK, Kejaksaan, hingga kepolisian. Apa tujuan mereka? Tujuannya adalah agar penanganan perkara kasus korupsi bisa berjalan dengan lancar dan juga bersifat terbuka. Lantas, bagaimana tudingan dari NCW kepada Raffi Ahmad? Jadi guys, sebelumnya itu, Ketua NCW yang bernama Hanifah Sutrisna dalam kanal YouTube National Corruption Watch yang dipublikasikan pada tanggal 31 Januari 2024 yang lalu menyatakan seperti ini. Kami sudah menerima beberapa dugaan tindakan pencucian uang (TPPU) yang diduga dilakukan oleh saudara Raffi Ahmad, nilainya fantastis. Hanifah tidak menjabarkan secara gamblang nilai dugaan TPPU yang dituduhkan kepada Raffi Ahmad, termasuk sumber-sumber uang yang dimaksud. Beliau menjelaskan ada ratusan rekening yang diduga dimiliki saudara Raffi Ahmad, merupakan kantong semar untuk mengelola uang-uang haram yang dimiliki oleh para terduga korupsi, bahkan sudah terdakwa korupsi. Begitulah bagaimana jelas dari Hanifah. Bahkan ya guys, tidak hanya ke pribadi Raffi, Hanifah juga menyebut bahwa dugaan aliran uang tersebut juga ditampung ke perusahaan Raffi Ahmad, yaitu Rans Entertainment. Kami meminta kepada KPK RI, Kejagung, Barreskrim Polri untuk memeriksa dugaan aliran transaksi uangnya Raffi Ahmad. Aliran transaksi uang Rans dikarenakan ini ada dugaan TPPU dan juga penerimaan gratifikasi oleh pejabat-pejabat negara yang menitipkan kekayaan ataupun dana pada oknum pemilik Rans ini. Begitulah bagaimana tutup Hanifah. Ketua NCW Hanifah Sutrisna mengungkap, awal mula pihaknya melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan aliran dana dalam jumlah besar mengalir ke Raffi Ahmad dan Rans Entertainment dari para koruptor. Dalam video yang diunggah di TikTok DPP NCW, dia mengatakan berawal dari adanya aduan masyarakat. Nah, orang itu menyatakan ada artis nama yang menerima uang dari terdakwa korupsi. Yang menempatkan uang ini sudah tidak bisa menghubungi saudara R. Dia sudah menempatkan puluhan miliar, tapi beberapa bulan ini R tidak bisa dihubungi, tutur beliau. Lebih lanjut, dia juga mengatakan bahwa pihaknya juga mendapati aduan masyarakat berbeda. Orang ini mengungkapkan bagaimana kekecewaannya. Pengaduannya itu sudah sampai ke KPK guys, namun belum ada kejelasan. Ada hubungan Raffi Ahmad dengan saudara R, terdakwa kasus suap dan korupsi dari pajak. Dia mengatakan pengaduan itu sudah sampai ke KPK. Tutur Hanifah. Setelah itu, menurut Hanifah Sutrisna, pihaknya lantas meminta orang kenalan di internal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk menelusuri aliran dana yang diduga tidak wajar mengalir ke Raffi Ahmad atau ke Rans Entertainment. PPATK saat itu sebenarnya ingin mengatakan bahwa ada dugaan tidak wajar yang masuk ke dalam bisnis Rans yang ada di 8 bisnis lain yang dikelola Raffi. Begitulah bagaimana klaim Hanifah. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa Raffi Ahmad menggunakan modus dengan cara memaparkan proyek yang akan dikerjakan kepada terdakwa korupsi untuk menarik perhatian supaya mau menitipkan dana. Lebih lanjut, beliau menerangkan modus yang disampaikan menurut masyarakat yang mengadu ini diceritakan akan membuka bisnis yang nilainya triliunan, akan membeli lahan sekian hektar, ada proyek di Bali dengan nilai mencapai 5 triliun rupiah. Marketing komunikasinya seperti itu. Placement sudah ada. Begitulah bagaimana papar Hanifah Sutrisna dalam video yang diunggah oleh DPP NCW. Menurut pengakuannya, aliran dana yang diduga mengalir ke Raffi Ahmad dan juga Rans dari koruptor disebut mencapai ratusan miliar rupiah, sesuai dengan orang yang sudah terkonfirmasi mengaku. Namun pada kenyataannya, dia yakin angka bisa jauh lebih besar dari itu.
Untuk memperjelas semuanya, Hanifal Sutrisna meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK membuka ke publik terkait aliran dana yang dianggap tidak wajar yang diduga mengalir kepada Raffi Ahmad dan juga Rans Entertainment. Beliau mengatakan, kami minta dibuka dengan seterang-terangnya. Saya minta kepada Kepala PPATK dan juga kepada Kejaksaan Agung yang katanya beberapa bulan lalu melakukan penyelidikan awal, tapi tiba-tiba berhenti. Dan secara terpisah, Raffi Ahmad secara tegas membantah adanya aliran dana haram kepada dirinya dan juga kepada Rans Entertainment. Seperti aku kutip dari detik.com, Raffi mengatakan, jelas saya katakan tidak benar adanya. Lebih lanjut, Raffi juga mempersilahkan sejumlah pihak untuk memverifikasi kebenarannya dan mengungkapkan bahwa sampai saat ini, perusahaan miliknya masih mencicil gedung kantor yang ditempati untuk operasional. Percaya nggak percaya, cek aja. Gedung ini ada cicilan nih. Aku berkarir sejak usia 13 tahun. Aku kerja keras dari pagi, siang, sore, sampai malam. Jadi jangan percaya sama kabar itu. Dan maka dari itu nih guys, lagi-lagi Raffi Ahmad dengan tegas membantah tudingan kalau sudah menerima uang haram. Raffi Ahmad mengatakan bahwa semuanya itu adalah fitnah yang tidak mendasar. Lebih lanjut, Raffi mengatakan, sebenarnya saya tidak mau menjawab isu ini. Cuma aku merasa fitnah ini sudah keterlaluan sekali. Banyak klien yang nanya juga. Cuma Allah tidak tidur. Apapun itu, yang benar akan diberikan jalan terbaik. Ya, buat yang memberikan narasi seperti ini, tolonglah jangan menyudutkan sampai merugikan. Raffi Ahmad lantas menduga nih guys, kalau ada pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja menyebarkan rumor tersebut. Terlebih di saat ini adalah tahun politik. Raffi mengatakan, mungkin sekarang tahun politik. Aku bukan politikus, cuma aku dukung salah satu paslon. Jadi ada yang suka dan tidak suka. Intinya, aku jelaskan itu tidak benar. Raffi lantas meminta publik nih untuk tidak mudah percaya dengan pernyataan yang muncul di sosial media. Dia menegaskan bahwa kekayaannya merupakan hasil dari memeras keringat setiap hari tanpa mengenal lelah dan juga waktu. Dia mengungkapkan, aku juga nggak patah semangat kok meskipun dijatuhkan. Difitnah, nggak apa-apa. Ini membuat aku lebih semangat untuk terus berkarya. Raffi Ahmad lantas memotivasi orang-orang nih yang mungkin saat ini mengalami kesedihan, mendapatkan cobaan atau sedang berjuang. Ia meminta mereka untuk tidak mudah patah semangat, hanya dikarenakan rintangan yang dihadapi. Dalam keadaan apapun, kita harus tetap bisa bangkit ya, dan jangan gampang percaya dengan hal-hal seperti itu, ungkap Raffi Ahmad. Dan di tengah isu yang tersedap mengenai Raffi Ahmad ini, ada Hotman Paris yang membela suami Nagita Slavina itu. Dalam video yang diunggah ke sosial media pada Jumat tanggal 2 Februari, Hotman Paris yakin bahwa tudingan tersebut adalah fitnah, lantaran nilai penuding tidak bisa membuktikan pidana induk yang memacu pencucian uang tersebut. Kurang lebih seperti inilah bagaimana statement dari Hotman Paris. Raffi Ahmad dipitnah, disebarkan di medsos. Dia melakukan pencucian uang ratusan miliar. Tapi orang itu tidak bisa menunjukkan tindak pidana induk. Karena tidak ada tindak pidana pencucian uang. Kalau tidak ada tindak pidana induknya atau tindak pidana pemicunya. Apakah korupsi atau apa? Baru kemudian dicuci. Dia tidak bisa menunjukkan itu. Jadi, saya sebagai rekannya Raffi Ahmad dan Hotman siap bertemu dengan orang tersebut yang menuduh. Bawa pengacaranya 100 berhadapan dengan kita hari Senin tanggal 5 jam 8.30 di tempat syuting Trans 7 di Jalan Tendean. Kami adalah orang-orang yang kerja keras pagi, siang, sore. Saya ke Bali juga bekerja. Raffi sudah bekerja dari usia 13 tahun. Sementara Anda hanya hidup dari kata-kata di sosial media dan sekaligus nyinyir-nyinyir. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Hotman Paris. Dan bagaimanakah pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Well teman-teman, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana informasi mengenai Raffi Ahmad. Dan bagaimanakah pendapat kalian tentang topik yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya guys untuk hari ini. I'm Sulke pamit dan aku juga mohon maaf nih jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget ya. Dan mungkin ada kesalahan informasi, aku mohon koreksi dari kalian semua. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas kawan-kawan. Goodbye.